Selamat datang di Merah Putih Podcast. Di depan saya kawan-kawan sudah ada Mas Haryono Karto Hadiprojo, seorang yang buat saya adalah seorang tokoh juga di 3 zaman gitu ya, dari zaman Bung Karno, Bung Hatta, lalu Pak Harto, sampai reformasi dan sampai generasi kami nih, generasi millennials dan generasi Z khususnya. Dan Mas Haryono ini adalah boleh dibilang tokoh juga di perguruan Cikini. Sekarang menjabat sebagai pembina di Yayasan Perguruan Cikini ya Mas ya. Jadi kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang keindonesiaan pastinya, karena buat kami generasi muda pasti sangat butuh the untold story, cerita-cerita yang menarik tentang perkembangan Indonesia keseluruhannya. Tapi sebelum kita sampai sana, kita juga perlu tahu ternyata Mas Haryono ini generasi ketiga dari sebenarnya tokoh bangsal juga. Bagaimana kakeknya, ayahnya juga ikut memperjuangkan Republik Indonesia. Nah, pertanyaan banyak pasti akan pertanyaan dan kita ngobrol-ngobrol santai Mas Haryono. Peran Eyang waktu itu, Kusumo Utoyo itu dalam pembangunan atau boleh dikatakan pendirian negara Indonesia itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Begini, jadi Eyang Kusumo Utoyo itu lahir 1871. Jadi keadaan pada waktu itu memang masih keadaan dalam jajahan Belanda. Sebenarnya kakeknya beliau itu adalah salah satu juga pengikut-pengikut dari Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu dari Jogja mereka tinggalnya di daerah perbatasan Jogja keluar Jogja, itu namanya Purworejo. Oke. Nah, waktu beliau itu sekolah, waktu itu tentu pasti masih zaman Belanda dulu ya. Memang Belanda sangat kalau dia baca bukunya, baca sejarahnya, Belanda itu memang sangat merendahkan bangsa kita ya. Jadi saya dengar bahwa kakek saya itu sekolah diharuskan menggunakan pakaian Jawa, tidak boleh pakai sepatu dan juga harus pakai brangkon ya, dari kecil. Sampai kemudian beliau masuk ke HBS. HBS itu serupa dengan SMP SMA. Jadi bisa masuk Milo dan kemudian AMS, itu SMP dan SMA. Ada yang namanya HBS yang 5 tahun kemudian selesai. Pada waktu itu ya mereka merendahkan orang kami Bumi Putra ya. Walaupun beliau adalah anaknya seorang patih, dan sekolah nggak boleh pakai sepatu ya. Tetapi pada akhirnya setelah 5 tahun sekolah di ABS di Semarang, ternyata beliau itu lulusnya cum laude. Di antara 3 HBS yang ada di Jawa, di Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Dan beliau juga sebenarnya juara Anggar dari. Jadi itu yang adalah idola dari orang Belanda itu. Tadinya oleh pemerintah Belanda beliau akan diberikan beasiswa untuk belajar ke negeri Belanda. Tapi oleh ayahnya tidak diberikan, tidak diizinkan. Justru dia diharuskan untuk tetap ada di Jakarta, di Indonesia, dan bekerja sebagai BBM Tenar, sebagai yang bekerja di pemerintahan Kota Praja, Pamong Praja. Beliau mulai bekerja adalah di daerah desa di sekitar Pekalongan, ya. Dan kemudian menjadi juru tulis dulu, walaupun dia tamat HBS, mulai dari bawah, disuruh sama ayahnya. Dan kemudian pada waktu itu orang-orang pribumi itu harus duduknya di bawah, sedangkan orang Belanda yang temannya dia, walaupun sekolahnya kalah sama ayah saya, duduknya di atas. Saat itu ayah saya merasa terhina
Ya, dia bikin surat langsung pada Gubernur Jenderal. Dia minta pada Gubernur Jenderal perlakuan apa yang dibikin pada eyang saya itu. Dan akhirnya diizinkan bahwa dia duduk di atas meja biasa, sama-sama. Ya, itu pura anunya. Nah, karena eyang saya itu juga ahli bahasa, terutama dalam bahasa Belanda, maka beliau kemudian diminta untuk menjadi translator, penerjemah dari peraturan-peraturan bahasa Jawa yang harus dibelandakan di daerah Solo, kalau nggak salah dia kerja di Mangkunegaran, nggak salah, pokoknya di Solo. Nah, beberapa lama menjadi apa namanya di sana, dan kemudian diangkat pertama-tama menjadi bupati di Ngawi. Nah, waktu ayahnya Raden Ajeng Kartini pensiun dari bupati Jepara, kakek saya menjadi bupati di Jepara. Beliau saya rasa jadi bupati di Jepara yang terlama selama itu 17 tahun ya. Hampir semua putra putrinya itu lahir di sana, termasuk ibu saya. Nah, waktu itulah beliau itu banyak juga membantu pejuang-pejuang waktu mereka mendirikan Budi Utomo dan sebagainya. Walaupun beliau adalah pegawai Belanda, tapi membantu dalam pendiriannya. Nah, pada waktu terjadi pemberontakan PKI tahun 26, beliau dituduh bahwa beliau itu mendiamkan pemberontakan, bisa aman daerah Jepara, karena beliau kemungkinan terlibat dianggapnya. Sampai diadili oleh Presiden Belanda pada waktu itu di bawah Presiden Semarang, dan beliau harus duduk di bawah, sedangkan presidennya duduk di atas, dan kemudian diadili. Ternyata akhirnya tidak terbukti bahwa beliau itu adalah ikut dalam pemberontakan itu. Tapi memang beliau dekat sama para petani, jadi beliau selalu protes kalau ada sedang panen beras diimpor sama pemerintah Belanda, dia tolak di daerah Jepara itu. Jadi petani senang sekali sama ayam saya. Nah, setelah menghadapi cara-cara yang tidak tidak manusiawi begitu, keesokan harinya setelah pengadilan itu beliau minta berhenti. Minta berhenti menjadi bupati, dan kemudian aktif di Budi Utomo. Beliaulah yang menjadi ketua terakhir dari Budi Utomo, dan kemudian ditempatkan di Volksrat, dan kemudian beliau pernah menjadi ketua harian Volksrat sampai Jepang masuk. Nah, selama menjadi ketua Volksrat, banyak dari kejadian di Volksrat itu yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, bersama dengan Husni Tamrin, Sutarjo, Kartoharikusumo, sebagainya. Jadi semua anggota Volksrat itu, dan beliau juga menulis beberapa tanggapan dan kritikan kepada pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda mulai menangkap pejuang-pejuang kita. Beliau protes gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah pada orang-orang itu bahwa beliau yang bersama-sama dengan Pak Husni Tamrin pergi ke Sumatera Timur dan melihat nasib daripada kuli-kuli kontrak yang ada di Sumatera Timur. Nah, ada undang-undang namanya Punahale Sanksi. Punahale Sanksi ini undang-undang untuk kuli-kuli itu, bila mereka lari ya dari kerjaannya itu, wah itu dihukum keras, ya, dicambuk dan sebagainya. Nah, undang-undang itulah minta dicabut. Dan pada akhirnya bersama-sama dengan Pak Husni Tamrin bisa mencabut undang-undang itu. Nah, kemudian Pak Husni Tamrin sudah meninggal sebelum Jepang masuk, kalau salah. Ya. Dengan segala macam kecurigaan dari masyarakat bagaimana beliau meninggalnya. Nah, pada waktu Jepang datang
Nggak lama lagi tahun 43 didirikanlah Josangiin. Josangiin ini semacam Volksrat ya, walaupun sifatnya hanya sebagai penasehat dari pemerintah tentara Jepang, dan beliau diangkat menjadi anggota Josangiin bersama-sama dengan Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Buntaran dan sebagainya. Karena beliau yang tertua pada waktu itu, bukan ketuanya, tapi paling tidak beliau yang tertua, maka beliaulah yang menyampaikan terima kasih diangkat untuk bisa ikut serta di dalam pemerintahan dan memberikan suara sebagai anak pribumi. Nah, perlu diketahui buat kaum muda bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Sumpah Pemuda, di mana ada 3 poin yang harus kita perhatikan, bahwa Sumpah Pemuda itu mendirikan negara Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan pemersatunya itu adalah bahasa. Nah, tetapi oleh Belanda bahasa itu justru mau dikacaukan, mau dikembalikan lagi bahasa daerah. Nah, waktu Belanda masuk ke Indonesia tahun 42, kemudian pemerintah Jepang, waktu pemerintah Jepang masuk ke Indonesia, tentara Jepang tidak menghendaki lagi ada dipakainya bahasa Belanda menjadi bahasa sehari-hari. Sehingga akhirnya para pejuang kita yang ikut dalam Sumpah Pemuda mengajukan pada Jepang, alangkah baiknya bagaimana kalau bahasa Indonesia itu dikembangkan. Maka dibuatlah lembaga penelitian bahasa yang diketuai oleh Sultan Takdir Aisyahbana, kebetulan itu mertua saya, dan Mr. Suwandi namanya. Semua Bung Karno semua yang saya juga ikut membantu. Kantornya pada waktu itu ada di gedung Balai Pustaka. Nah, disitulah mulainya bahasa Indonesia dipakai. Dan anak-anak waktu itu, para pemuda belum bisa bicara bahasa Indonesia seperti kita sekarang. Mereka bahasa daerah atau bahasa Belanda, atau ya bahasa dialek yang tidak sempurna gitu ya. Nah, Yayasan Perguruan Cikini yang sekarang saya pimpin itu didirikan adalah tadinya untuk mengajarkan para pemuda-pemuda kita itu untuk berbahasa Indonesia. Karena mereka tahunya bahasa Belanda, bahasa Belanda ya. Nah, di antaranya murid yang paling pertama adalah Pak bekas mantan Menteri Luar Negeri, Pak Alatas, itu murid pertama namanya waktu itu belum namanya Perguruan Cikini, nama Jepang itu Mayumi, perguruan sekolah Mayumi. Mayumi itu adalah bahasa Jepang yang artinya busur panah. Busur panah. Itu berarti sekitar tahun 42 ya? 42. Di Kramat dulu. Di Kramat berapa itu? Kramat 5 atau berapa itu? Nah, tadinya adalah sekolah untuk memberikan pelajaran bahasa. Yang mendirikan itu Ibu Juanda, Ibu Joyudi Guno, Ibu Abdurrahman, Ibu Diran, Ibu siapa lagi ya? Ibu Pandu ya. Mereka ada jadi waktu untuk memajukan bangsanya lah. Nah, kemudian sekolah Mayumi itu setelah revolusi itu pindah sebelum revolusi zaman Jepang sudah pindah ke Cikini sekarang. Cikiri 76 kalau salah. Ya. Nah, tapi keadaan pada waktu itu belum sebesar ini, jadi masih satu rumah saja begitu. Saya masuk ke sana tahun 46 itu sekolah kelas 2 SD. Ya. Kelas 2 SD zaman itu sudah tahun 46 jadi sudah republik. Sudah republik. Indonesia ya. Dan kami sangat menikmati sekali, diajarkan nyanyi Indonesia Raya, diajarkan semangat kebangsaan oleh guru-guru kami ya. Nah, kembali lagi tadi mengenai eyang saya ya. Eyang Kusumotoyo walaupun dia di Cosangiin dan kemudian dari Cosangiin itu banyak yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan BPUPKI itu.
Beliau tidak mau ikut karena usianya sudah lanjut. Iya. Lanjut. Nah, walaupun pada bulan-bulan Juni entah Juli itu sebelum proklamasi, Bung Karno datang ke rumah yang saya itu di Kebon Sirih 36 dan menanyakan nasihatnya, nanti kalau kita bikin negara ini negara apa? Ya yang saya karena dia orang lama ya, orang sepuh, mengatakan ya dibikin kerajaan, dia bilang ya tentunya hal ini berbeda dengan semangat pada waktu itu ya, di Republik gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, setelah proklamasi saya mendengar bahwa sebenarnya yang saya itu ditawarkan menjadi ketua DPA. Oke, Dewan Pertimbangan Agung. Tapi beliau sudah tidak lagi, tidak tertarik lagi ya, dan beliau mengatakan teruskan saja, saya bantu ya. Tapi jangan lupa sebelum proklamasi itu, bagaimana proklamasi bisa berjalan dengan baik, itu para pemuda-pemuda pada waktu itu dipersiapkan untuk bagaimana memimpin revolusi itu. Jadi Pak Adam Malik, Pak Hairul Saleh dan sebagainya itu dikasih kursus di, kalau nggak salah di Gunung Sari gitu, Gunung Sari ya. Ada potretnya saya melihat ya. Di mana tokoh-tokoh kita yang lebih senior memberikan pelajaran kepada mereka mengenai politik. Ya, walaupun kemudian akhirnya ada pertentangan di bawah ya setelah jalannya revolusi itu bukan masalah, tapi yang penting pada waktu semangat bersatu untuk ada revolusi itu luar biasa. Nah itulah yang kemudian timbul gerakan-gerakan untuk mendorong Bung Karno menyampaikan proklamasi tahun 45. Iya. Nah jadi itu banyakkan itu mereka-mereka yang bermarkas di markas Jalan Menteng Raya itu, Menteng Raya. Yang sekarang Menteng 31 ya. Menteng 31. Nah, jadi ada beberapa kelompok. Menteng 31 itu adalah kelompok pejuang-pejuang bangsanya Pak Adam Malik dan Hairul Saleh dan sebagainya. Kemudian di Jalan Perapatan itu adalah asrama mahasiswa. Ya, Perapatan 10. Eka Daigaku. Iya. Nah, kemudian juga ada kelompok laskar, barisan pelopor. Bamuruncing dan sebagainya itu Dr. Muwardi dan sebagainya itu ya. Barisan pelopor. Barisan pelopor itu. 60.000 pasukannya saat itu. Dan kantornya pusatnya di gedung Jawa Hokokai. Iya. Tapi kalau untuk daerah Jakarta di rumahnya Dr. Muwardi itu, Mas. Mungkin. Di Cikditiro. Jadi ya itu berpencar ya. Iya, jadi, intinya satu lah ya waktu itu ya. Kenapa? Intinya satu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi saya ingat rumah rumah eyang saya masih tinggal di serumah dengan eyang saya di Jalan Kebon Sirih nomor 36. Pada setelah proklamasi kemudian ada inisiatif dari para pemuda ini untuk mengumpulkan massa di Ikada. Jadi itu rapat raksasa yang pertama yang terbesar setelah proklamasi, di mana Bung Karno diminta menyampaikan pada rakyat bahwa kita sudah merdeka. Sebenarnya Jepang tidak setuju, jadi tank-tank itu dikeluarkan di sekitar Jalan Merdeka itu, dikepung supaya tidak terjadi ya. Tapi massa begitu banyak datang dari mana-mana. Dan saya masih kecil, saya lihat di Kebon Sirih itu mereka ya bawa bambu runcing, bawa golok dan sebagainya. Namanya zaman bersiap begitu, kumpul semua mereka ke sana. Saya tidak bisa habis berpikir kalau sampai itu Jepang nekat, barangkali juga kita yang gugur juga banyak gitu ya. Tapi dengan jaminan dari Laksamana Maeda, akhirnya tentara Jepang tidak melakukan aksi yang keras ya, dan Bung Karno hanya berbicara 5 menit, 10 menit begitu. Dan saya masih mendengar suara dari jauh lagu Indonesia Raya, karena kalau diukur dari rumah Kebon Sirih ke lapangan Ikada itu barangkali hanya 2 km. Jadi kita bisa dengar, dan waktu itu
Jakarta kan masih sepi ya, mobil nggak banyak. Tapi kalau suara tanknya saya dengar tuh, ya putar apa semua. Iya. Nah, itu kemudian apa namanya rakyat pada pulang semuanya. Itulah kira-kira cerita zaman Jepang, zaman eyang saya, ya. Dan kemudian apa namanya sampai ke proklamasi. Oke. Ya. Oke. Nah sebenarnya ayah saya juga waktu tahun 28 itu ikut dalam Sumpah Pemuda. Oke. Usia beliau itu waktu itu masih 20 tahun. Iya. Ya, jadi bayangkan dengan Mainster Room segala macam, Iya. itu beda jauh itu semua rata-rata 20 tahun. Iya. Belum ada yang 30 tahun. Iya. Mereka sudah bisa membuat cita-cita ke depan untuk mendirikan bangsa dan negara. Ya. Nah, mereka bisa mengetahui alat pemersatu itu adalah bahasa. Nah, sekarang saya rasa saudara-saudara kaum muda ini mesti menyadari ya kebesaran dari bangsa kita bisa menggunakan bahasa sebagai alat pemersatu. Iya. Bayangkan itu namanya kerajaan Belgia. Sudah sekian puluh tahun itu ada 3 bahasa saat itu. Belanda, Prancis sama Jerman kalau nggak salah. Ya. Dan mereka masih berkelahi kalau apa namanya kalau pemilihan umum. Iya. Begitu juga Kanada. Iya. India Iya. yang merdeka dikasih kemerdekaan lebih dulu dari kita. Begitu diumumkan kemerdekaannya langsung pecah. Jadi Pakistan karena agama saja. Kita tidak. Kita mana bersatu sampai tahun 50 ya. Nah, waktu disatukan dari negara kesatuan dari negara federal memang terjadi perpecahan sedikit, RMS gitu ya. Kemudian ada APRA dan sebagainya, negara Pasundan dan sebagainya. Tapi tidak lama ya. Jadi kita ada kebanggaan ya. Dan kemudian bagaimana pentingnya bahasa Indonesia ya. Itu teman-teman saya dari Aceh. Dia bilang sama saya, itu ada kampung yang jaraknya hanya 5 km. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah ada bahasa Indonesia ini ya, mereka bisa berkomunikasi. Bayangkan sekarang kalau Anda juga pergi ke Irian ya. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka ke Papua karena mereka itu mengerti bahasa Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia itu yang dipilih pada waktu itu sebagai bahasa kesatuan kita? Karena bahasa Indonesia itu sudah dipakai dari zaman dahulu kala sebelum orang Eropa masuk kemari sebagai bahasa dagang. Nah, pusat perdagangannya itu adalah di Malaka. Jadi pedagang-pedagang rempah dari Ambon, dari Maluku, dan dari Jawa, dari Bali, dari Aceh kumpul di sana. Perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara mereka itu dengan bahasa Melayu. Jadi negara pantai ini sudah mengetahui semuanya pedagang-pedagang ini. Nah, ada pilihan kedua waktu itu menggunakan bahasa Jawa. Saya nggak terbayang kalau bahasa Jawa menjadi bahasa nasional kita. Karena bahasa Jawa itu ada ikatannya, sudah terlalu tinggi. Ada kalau kita bicara sama orang tua begini, bicara sama bawahan begini ya. Jadi grammarnya itu banyak sudah ya. Dan saya kira juga itu membedakan kelas, jadi tidak ada pemerataan gitu ya. Dan susah juga. Saya sendiri sebagai orang Jawa juga tidak sepenuhnya saya bisa mengerti kalau sudah sampai bicara kromo inggil. Jadi jadi kita mungkin dikasih petunjuk yang baik oleh Tuhan, pakailah bahasa Melayu itu, walaupun perlu persempurnaan. Nah, sekarang kita menghadapi globalisasi ya, banyak anak-anak kecil dari mulai TK diajarkan bahasa Inggris dan masuk lagi sekarang bahasa Cina ya, dan mereka mahir. Tapi jangan lupa ajarkan pada anak-anak itu bahasa kesatuan. Karena nanti kalau dia dewasa, dia tinggal di Indonesia dan berusaha dan
menjadi pemimpin di Indonesia, dia tidak bisa dia harus berkomunikasi dengan rakyat kita. Iya, Kan betul. bahasanya bahasa Indonesia. Betul. Jangan lupa waktu di Iran itu kenapa Shah Iran itu jatuh ya? Itu ada banyak para kaum intelek Iran yang dikirim oleh Shah Iran belajar keluar. Dia tidak bisa bahasa tidak bisa bahasa Persia lagi. Bisanya bahasa Prancis gitu ya. Dijadikan menteri. Ya, pertama sudah bahasanya susah, kedua barangkali jalan pikiran barat. Nah, jadi ini Sudah berbeda. sudah berbeda. Jadi tolonglah kebudayaan kita ini harus dipegang sebagai acuan kita, sebagai pegangan kita. Dan kedua, bahasa itu adalah alat komunikasi yang terbaik dalam kita menerangkan sesuatu kepada pihak lain di antara kita. Perkayalah bahasa Indonesia dengan baik, ya. Jangan jadi bahasa yang kayak bahasa prokem, bahasa gaul dan bahasa lain-lain gaul itu. dan sebagainya. Saya kira teman-teman kita dari Indonesia bagian timur itu gramatikanya itu masih lebih baik daripada kita yang ada di daerah Jawa. Jawa ya, iya, betul. Oke, sebenarnya saya juga mau nanya nih Mas mengenai ayah, mengenai Om Sudiman Karto Hadiprodjo. Ya. Karena mungkin anak-anak muda juga belum tahu atau banyak yang tidak tahu karena beliau juga tokoh lama di Amerika juga, belajar, studying di sana. Pengalaman apa yang Mas dapat dari ayah saat ayah waktu itu masih ada, perkembangan tentang Indonesia dan lain-lain? Jadi ayah saya itu adalah anak pertama dari Eyang Bawadiman, ya. Nah, adik-adiknya itu ada Pak Saidiman, ada Pak Sukarmen, ya, polisi, dan kemudian Ibu Junjunan dan sebagainya. Semua kami itu mereka itu bertujuh. Nah, pada awalnya ayah saya itu setelah tamat dari HBS di Semarang ingin dari dokter. Sampai tingkat berapa 2 atau 3 begitu, merasa tidak nyaman jadi dokter dan pindah haluan ke sekolah hukum. Dalam tempo 5 tahun beliau selesai. Nah, setelah selesai beliau menjadi hakim. Di Tanjung Karang pernah, di Garut pernah, di Semarang pernah, dan kemudian terakhir di Jakarta. Jadi waktu zaman Jepang itu beliau sudah jadi hakim di Jakarta, di mana kami pindah dari Garut. Saya lahir di Semarang pada ayah saya, waktu ayah saya bertugas di Semarang. Nah, kemudian terjadi revolusi. Jadi revolusi, ayah saya bukan dijadikan hakim, tapi dijadikan jaksa tinggi untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Banten dan sebagainya. Itu sebelum kelas militer pertama. Nah, di samping itu juga mendirikan namanya tahun 45, bulan-bulan mungkin akhir Agustus barangkali ya, pas September begitu. Didirikan namanya Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Nah, itu untuk segera dibangunkan perguruan tinggi, ya, universitas ya. Universitas. Ya. Karena banyak dari para mahasiswa ini juga menjadi pejuang-pejuang. Jadi kayak Jenderal MT Haryono, Jenderal Taswin, siapa lagi itu semuanya adalah mahasiswa tadinya itu. Mahasiswa dari perguruan tinggi kedokteran. Sedangkan Fakultas Hukum zaman Belanda itu, zaman Jepang ditutup sama sekali. Nah, oleh karena itu pada waktu didirikan Perguruan Tinggi Republik di Jakarta ada 4 guru besar yang mengurus itu. Pertama Profesor Sarwono, kedua Profesor Slamet Iman Santoso, ketiga Profesor Sutomo Cokro Negoro kalau salah. Kemudian ayah saya. Ya. Nah, ayah saya pegang Fakultas Hukum, kemudian ada Fakultas Kedokteran, tahun 45-an itu. Kemudian Farmasi sama Sastra.
Tapi sastra masih di bawah dulu di bawah hukum dulu ya. Nah, Oke. sudah berjalan, timbul crash pertama. Hmm. Gedung-gedung dari Fakultas Kedokteran dan sebagainya disita sama Belanda kan. Jadi Iya. Jakarta dikuasai sama Belanda. Ya, agresi militer ya itu. Militer pertama. Nah, lalu tapi untung peralatan dari Fakultas Kedokteran itu sudah banyak yang diungsikan ke Klaten Hmm. oleh Dr. Abdurrahman Saleh. Dan itulah menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, tapi Fakultas Hukum kan tidak memerlukan gedung yang hebat. Iya. Jadi ayah saya tetap mengajar. Walaupun kadang-kadang ngajarin di rumah gitu ya. Kadang-kadang nyewa pinjam sama perguruan Cikini nih. Oke. Saya suruh ngantarkan malam-malam. Nah, walaupun dengan sederhana begitu ya. Orang-orang yang diajarkan tuh banyak yang jadi orang. Jadi Profesor Kusuma Mokhtar Kusuma Atmaja, Profesor Priyatna, Ibu Pak Jukardi Odang, Profesor Kusnadi Hadjasami, itu semuanya itu adalah Murid dari. murid ayah saya. Ya, jadi mereka itu. Iya. Jadi. Nah, kemudian ayah saya juga bersama dengan Dr. Abu Hanifah sebagai Menteri Pedanka dan Pak Sumitro, sekjennya dari Pedanka, Sumitro Rekswadi Putro, mengambil alih Universitas Pan Indonesia. Nah, kemudian jadi UI itu sekarang. Iya. Ya. Iya. Nah, kemudian ayah saya tidak mau lagi menjadi hakim dan beliau lebih tertarik menjadi guru besar ya, karena beliau ingin mengajarkan kepada bangsa Indonesia ini menjadi seorang lawyer yang baik lah, jiwa keadilan dan sebagainya ditanamkan. Nah, riwayat perjuangannya waktu zaman tahun 1928 beliau ikut Sumpah Pemuda. Beliau pernah menjadi sekretaris dari Yong Yava dan kemudian yang ikut mendirikan yang namanya Perkumpulan Indonesia Muda. Nah, jadi begini, setelah Sumpah Pemuda selesai dikumandangkan ya, dengan 3 topik yang dianukan mengenai akan mendirikan negara Indonesia, bangsa Indonesia dan kemudian bahasa kesatuan ya. Itu mereka kemudian ingin mendirikan namanya Indonesia Muda. Nah, jadi kegiatan Indonesia Muda ini diikuti dengan kegiatan olahraga, kegiatan budaya dan sebagainya. Tetapi masih di antara mereka timbul perpecahan. Ada yang mengatakan bahwa karena Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok dari pemuda-pemuda daerah, Yong Yava, Yong Sumatera Bon, Yong Maluku, yang Celebes dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu harus tetap hidup, ya. Tapi ada kelompok mengatakan itu sudah harus dihilangkan. Dan kita membuat Indonesia Muda, walaupun masalah kebudayaan dan sebagainya itu menjadi kekayaan bangsa kita nantinya. Nah, kebetulan yang kedua inilah yang berjalan sampai sekarang, makanya kita menjadi negara NKRI. Ya. Oleh karena itu menurut saya kita jangan bicara mengenai masalah suku-suku lagi, ya. Itu sudah liwat. Itu sudah selesai ya. Selesai, karena terus terang saja pada waktu tahun 50-an benturan-benturan antara suku itu masih besar. Ya, saat zaman saya itu teman-teman Ambon, teman-teman dari Maluku, teman-teman dari Manado, dari Tapanuli, Batak gitu. Wah, kalau sudah berkelahi benar-benar bunuh-bunuhan itu. Iya. Nah, sedangkan sekarang sudah selesai semuanya. Yang menyelesaikan itu diantaranya adalah perkawinan. Ya, jadi begitu kita menikah, ya, itu merasa saudara, walaupun dia sepupunya dari istri saya dan sebagainya. Ya. Kalau di Ambon tuh ada kan pela gadong. Nah, pela gadong itu kalau sudah satu gandong itu sudah family semuanya. Iya, ya. betul. Di Batak juga demikian. Ya, saya juga banyak
saudara-saudara yang berasal dari Tapaduli juga ya. Juga dari Tionghoa juga ada. Saya punya mantu di orang Tionghoa ya. Jadi saya rasa orang teman-teman dari suku Tionghoa, dari bangsa keturunan Tionghoa itu janganlah mereka membuat suku sendiri lagi. Suku is past already ya. Kalau menjadi bangsa Indonesia ya bangsa Indonesia. Kalau kita ada beda pendapat ya beda pendapat. Bukan beda pendapat karena dia itu adalah sukunya apa apa atau agamanya lain. Tidak, ya beda pendapat saja sudah sebagai bangsa Indonesia. Berbeda pendapat itu kan tidak salah. Gitu. Itu pendirian seseorang. Tapi jangan membawa kemudian dikategorikan sebagai suku atau sebagai agama tertentu gitu ya. Ini yang sekarang yang saya tidak suka ya. Apalagi ditambah lagi tidak toleransi dan sebagainya. Itu sudah liwat itu. Jadi kita harus menunjukkan pada kesatuan. Perbedaan adalah masing-masing individu. Belum tentu semua orang Islam itu benci dengan apa yang diadukan oleh Nasrani umpamanya. Itu kan sudah agak benar itu kan. Itu hanya pribadi kok. Dia mau bunuh diri, dia mau apa itu pribadi itu bukannya the whole Muslim akan begitu gitu. Ini yang saya dambakan sekali.